Pak Lamsen. Bible itu semua itu firman Tuhan, bukan Pak Lamsen. Abah, maaf ya Pak Abah. Jangan tanya saya. Saya itu tidak tahu apa-apa. Yang perlu kita tanya ada Alkitab itu sendiri, apakah ada firman Tuhan atau bukan. Bahasa nanya Kita Alkitab. baca. Saya tanya Alkitab, apakah Anda itu adalah firman Tuhan? Makanya jangan tanya saya nggak tahu dapat firman Tuhan atau apa. Kita tanya dulu Alkitab. Ya, coba tanya Pak Lamsen, suruh saya gitu ya. Mari kita tanya Alkitab ya. Oh, bentar ya, ada telepon. Apa? Ya, jawab dulu itu. Mungkin perwakilan. Halo? Kok belum datang? Nggak ada dia datang. Dari tadi saya tungguin. Mana? Ah, keliru. Oh iya. Oke lah. Ya. Pak Abah. Nun. Bentar ya, saya buka Alkitab ya. Kita mana nih? Bentar. Ini ya. Itu di Pak Lamsen itu Alkitab Bible banyak di situ Pak Lamsen. Banyak. Ini makanya saya buka dulu. Versi mana aja? Versi mana aja, Pak? Banyak versi kalau versi. Oh gitu. Isinya beda-beda itu Pak Lamsen. Minta dong satu. Beda-beda, tapi maksud dan tujuan kan sama. Oh gitu. Busnya beda-beda ya kan? Tapi semua jurusan Bandung Bekasi Pak Lamsen ya. Iya. Bentar ya. Ini kalau di TV One ngabisin ini apa namanya? Kalau waktu tayang teh. Kalau waktu tayang tuh apa di TV namanya? Durasi. Nah, durasi. Baca 2 Timotius 3:16. Apa? Non. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata demikian. Ada sudah dapat? Apa itu yang di itunya? Sudah buka? Buka. Apa? 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Petrus. Timotius. 2 Timotius. 2 Timotius 3. Ayo, tenang. Timotius. Berapa? 2 Timotius. Ya. 2 Timotius berapa? 3. Sudah. Terus nomor berapa? 2 Timotius 3 ayat 16. Nomor 16. Ya. Dibuka. Kita baca apa? Bacanya Pak. Kalau nanti saya membaca salah nanti. Diomelin. Di-share aja, di-share. Anda udah biasa ada aja, Pak. Anda. Sok, ya, ayo Bang. Pak Lamsen dibaca Pak Lamsen. Oh, hilang. Ya iyalah. Coba pakai tangga naik ke atas. Halo? Halo. Ada? 2 Timotius 3 nomor suaranya. 16. Suaranya nggak ada, baru muncul. Gak kualat. Abah, kemana Man. suaranya, Pak? Ada, cuma jauh. Iya, kadang-kadang hilang. Kayaknya di tapak serang ini kayaknya. Sambil ngopi. Pak Abah kan pakai headset ya? Sekarang gimana? Enggak pakai handset ya udah. Silakan baca Pak. 2 Timotius 3 nomor 16. Nah, malah gue gorokan.
Berarti Pak Lamsen ini bukan kelas saya, Pak, berarti Pak. Itu apa ini? Bapak ini coba niatnya yang lurus, Pak. Niatnya lurus, kita berdiskusi. Gak ada. Jangan ada kebencian, jangan ada sentimen. Kita argumen aja dia. Saya nanya doang kok, cuma nanya. Nanya. Abah, halo. Ya, kerja. Sudah ketemu ayahnya? Dari tadi. Baca Pak. Baca. Iya. Oh, ini hilang lagi. Teman-teman pada kerja saya. Ada yang baca beda maknanya. Beda namanya. Beda loh. Saya orang perawam, Bapak orang khas. Oh iya, nggak apa-apa lah. Ayat 16 2 Timotius 3 ayat 16. Baca ya. Bunyinya begini. Segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya ini tulisan Alkitab ini adalah tulisan, bukan firman ini. Berarti ini tulisan Pak ya. Iya, aduh. Jadi bukan firman, ini tulisan manusia. Tulisan. Iya, ini tulisan manusia siapa ya? Yang dilakukan segala tulisan, kan tulisan ini semua. Iya, segala tulisan yang dilakukan Allah. Yang menulis. Yang menulis ya banyak orang. Iya ini segala tulisan yang dilakukan Allah. Kurang lebih peluang ini segala tulisan banyak Musa, Yesaya, Mazmur. Menurut yang menulis itu semua diilhamkan oleh Allah gitu ya. Iya. Berarti yang mengilhamkan satu hukum yaitu Allah ya. Yehova. Iya maksudnya yang siapapun yang menulis ya kan. Itu kan sumbernya satu kan diilhamkan oleh Allah. Ya, saya setuju. Berarti kalau sumbernya satu nggak mungkin ada kontradiksi, betul Pak ya? Ya iya, orang semuanya. Ya kalau tiga ya tiga. Ya ini kayak bersama tiga, Lukas pun harusnya ngomong tiga, Yohanes ngomong tiga. Karena beda. Gini Pak Abah, Alkitab itu tidak seperti itu. Kalau sudah ada di gerbong pertama, di gerbong kedua nggak ada lagi. Jadi bedanya itu. Jadi kalau di gerbong pertama ngomongin ada ayam 10, di gerbong yang kedua boleh mengadakan nggak ngomongin lagi ayam itu. Beda deh. Ngomongin lagi. Saya bukan lagi. Contohnya begini, kan kereta api begini. Kalau saya sudah di gerbong pertama, nggak ada di gerbong kedua saya. Kan begitu contohnya. Gitu. Walaupun gitu kan. Walaupun contohnya gini. Boleh nggak nih? Ini kan kita contoh mana lupa. Karena sumbernya satu, ya kan? Ya. Bolehkah si sumber ini ketika memberikan ilham kepada Pak Lamsen itu ngomong ada tiga di dalam hitungan nih, kalau omongan yang sifatnya kalimat ngomongin utara atau selatan. Nah, ketika ngomong kepada orang yang lain yang mengilham ini, boleh nggak ngomong ke orang lain itu 10 atau kali dalam kalimat timur, boleh nggak gitu? Namanya penulis ini tidak bertemu satu sama lain, tidak saling mengenal. Tapi kan yang mengilhami satu Pak. Ya satu mengilhami, tapi Tuhan menggunakan otak dan pikiran penulis, dipengaruhi oleh pengetahuannya, dipengaruhi oleh budayanya, dipengaruhi oleh imajinasi Pak. Alam lingkungannya begitu. Nah, begitulah. Kayak Ismail Marzuki, ya kan? Itu bikin puisi gitu. Ya. Jadi tidak didiktekan. Gitu. Dilakukan saja begitu. Misalnya tidak disuruh diktekan, itu tidak. Jadi si penulis ini menggunakan bahasanya sendiri,
tata cara dia sendiri, dipengaruhi oleh Kalau adat begitu istiadatnya, seandainya, dipengaruhi Pak. oleh lingkungannya. Oh, berarti Hah? Pak Lamsen pun boleh ya? Pak Lamsen Hah? pun boleh menulis sesuatu dan Pak Lamsen mengaku ada bimbingan Roh Kudus, ada bimbingan Allah. Boleh saja kalau Boleh sesuai kan? dan tidak bertolak belakang dengan seperti kereta Enggak api tadi bertolak yang belakang. aturan Surabaya. Kalau saya katakan kalau masih satu arah begitu kan nggak tabrakan dia, satu arah. Iya. Masih boleh Nah, lah. maksudnya gini, Tapi Pak. dikatakan itu sudah cukup, tidak Bertolak usah lagi belakang dengan ditambah apa kan, tuh? kan sudah dicukupkan. Di situ kan ada di Wahyu itu, jangan ditambah lagi, jangan dikurangi. Jadi tidak boleh lagi saya masuk, sudah cukup segitu, terlalu banyak begitu. Lalan nanti kalau ini si pengilham ini yang satu ngomong ke utara, yang satu ngomong ke selatan, yang harus diikutin yang mana ilhamnya? Akan tidak masuk ke sini, tidak akan masuk. Gitu. Kan tidak akan termasuk di sini, tidak terekam. Seandainya nih yang satu ngomong 10, yang satu ngomong 20, yang saya percaya yang mana? Tidak ada, tidak akan masuk. Nggak ada yang masuk. Ya, Berarti Pak Lansem harus konsekuen loh, ya. iya dong. Konsekuen lah. Karena di sini kan Maksudnya begini, Pak, ini maksudnya ajarannya. begini. Kita Ini kan menulis berpikirlah. ajaran dan Seandainya- sejarah. Ya, Gini Pak, dengan gini Pak Pak. Abah. Presidennya satu ya, presiden satu nih. Hah? Seandainya kita ini ke presiden lah. Yang mengilhami itu ada satu presiden, ya kan? Bolehkah presiden ini ketika ngomong ke gubernur lain ngomongnya ke utara, kok gubernur yang satu ke selatan, boleh nggak? Jadi gubernur geblek itu, masa ke utara ke selatan? Berarti nggak boleh ya, iyalah. Bagaimana? Kan sudah Ya, saya berarti kan katakan, harus- yang masuk ke dalam Alkitab ini seperti gerbong-gerbong yang searah ke Surabaya, gerbong ke Surabaya semua dibawakan. Nah, sekarang saya tanya Pak, saya tanya. Silakan Bapak buka Ezra 2 nomor 5. Nah, Nanti saya juga belajar, nanti dibacakan pas saya nggak tahu. Gitu. Ezra 5, Ezra 2 nomor 5, ya kan? ya, ntar dulu, pelan-pelan. Di situ tertulis 775 orang. Esra. Esra. Sugeng rawuh Kyai. Ya, ini Esra nggak ketemu man. Esra apa tadi Pak? Ezra 2 Esra 2 ayat? nomor 5. Saya juga tadi Ah, salah. ayat berapa? 5. Ayat 5. Baca? Lah, baca Udah? belajar. Udah. Ayo. Bani Arah 775 orang. 709 orang. Maka juga daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan ya. Dari kopnya Ya. ya. Nah, Bani Berikutnya, Arah daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan ya. itu ada 775 orang ya Pak ya. Nah, Ya. oke. Tetapi di dalam Nehemia, ini Nehemia apa ya? Ya. Nehemia berapa Pak ya? Nehemia 7. Nehemia 7 Nehemia 7 nomor 10. ayat 10. Iya. Ya. Nehemia. Bani Arak 652 orang. Ini Bani Arak. Tadi banyak apa Pak?
Nggak tahu Bani apa tadi? Esra 2 tadi berapa? Ini Bani Arak ya? Ayat berapa tadi? Ayat 5. Bani Arah. Bani Arah dan Bani Arak. Kalau tadi apa sih? Di Esra Bani Arak. Kalau di Nehemia Bani Arak. Sama-sama Bani Arak Pak ya? Arak sama Arak beda nggak tahu. Sebentar ya. Coba dilihat dulu. Enggak. Flash disk apa sih? Power bank. Aktif virus yang gue lihat. Bani Arah itu juga Bani Arah sama aja. Sama-sama Bani Arah. Beda apa sama tuh Bani Arah sama Bani Arah? Kalau beda ya nggak apa-apa kan. Oke Pak Abah, mana? Sama nggak Pak? Bani Arah sama Bani Arah itu? Ezra sama Nehemia sama nggak? Ya mungkin, inilah. Ini kan dua orang yang tidak saling bertemu ya. Jadi ini bukan didiktekan oleh Allah, hanya diilhami saja. Kemungkinan ya ini pasti lah. Ini kan memberitakan hal yang sama mungkin ya di Nehemia. Tadi di Nehemia ya? Iya. Nehemia berapa tadi? Cuma nanya Pak. Ini kan, iya cuma nanya. Itu yang mengilhamkan kan satu oknum ya Pak ya? Halo, Nehemia berapa tadi? Tinggal download permainan. Pak Abah. Bahasa Arab, Bos. Saya lupa lagi nih jadinya Pak. Nehemia berapa tadi? Nehemia 7:10. Nehemia 7:10. Nehemia 7:10. Kayak 10. parkir aja. Suaranya putus-putus Pak, nggak apa-apa. Yang penting saya ngerti. Bani Arak 602 orang. Ini daftar orang yang kembali dari pembuangan. Nah, begini Pak, ya. Gimana Pak? Orang ini memberitakan berita yang bukan didiktekan oleh Allah. Maka tadi saya katakan penulis ini dipengaruhi oleh pengetahuannya, adat istiadatnya, dan bahasanya dan lingkungannya. Tapi berita ini benar. Berarti yang Pak Lamsen tadi bilang bahwa kitab ini penulisnya itu diilhami oleh Allah itu bohong Pak. Kalau gitu. Bukan bohong. Ini beritanya menyaksikan bahwa ada orang-orang yang kembali dari pembuangan. Masalah jumlahnya dia tidak itu pasti, tadi yang dia pertama. 2 Timotius Maksudnya gini. ya Pak. Ya, maksud saya gini Pak, gini ya. Ini orang ini kan memberitakan suatu peristiwa yang satu peristiwa yang sama. Oh. Tapi kan orang ini kan tidak tahu Pak persis jumlah berapa yang kembali itu. Dia kan nggak tahu, bukan daftar sama dia. Iya. Tapi yang tahunya ada, artinya kalau dua orang menyaksikan satu peristiwa, ada peristiwa orang kembali dari pembuangan, berarti peristiwa itu benar, arahnya sama, beritanya sama. Ini penulis Ini penulis ini menyaksikan apa mendapat ilham Pak? Ya tidak mungkin disaksikan, ini namanya penulis berita. Oh berarti dia berarti. Tapi kan kalau sudah ada berita yang memberitakan dua orang, berarti peristiwa itu benar, walaupun menurut jumlah si Nehemia berbeda dengan jumlah si Esra. Seperti begini Pak, seperti begini. Ada tabrakan Pak ya, jalan. Bagaimana suatu kebenarannya? Ya, tenang. Pak Abah, halo Pak Abah. Pak Abah. Yo. Oh iya dengar saya ya. Ada peristiwa tabrakan. Si Badu mengatakan, aduh. Enggak tabrakan, cuma beda sedikit aja. Bentar dulu Pak Abah, saya belum selesai ngomong Pak Abah. Kita kasih dulu kesempatan saya jelaskannya. Contoh ini. Aduh, ada tabrakan di sana. Ada 5 orang. Diangkut sama ambulan, mungkin mati semua, sudah pada mati katanya. Terus ada satu lagi berita. Aduh, ada tabrakan di sana. Ada 6 orang. Ada 3 mati, 3 pingsan. Berdarah semua katanya nih. Apakah peristiwa itu tidak benar terjadi? Padahal yang diberitakan beda-beda, jumlahnya beda, kondisinya beda. Jangan sedikit Bang.
jangan fokus kepada peristiwanya. Bukan esensi yang kami tanyakan. Ini kan memberitakan peristiwa. Biarin. Yang kami Ini tanyakan. memberitakan peristiwa, artinya dua pembawa berita. Artinya beritanya itu ada terjadi. Ini hanya membenarkan ada peristiwa, itu saja. Tidak menjelaskan mendetail mungkin, tidak. Jadi yang salah mungkin salah satu pasti salah, tapi peristiwa itu ada yang terjadi. Iya, udah. Itulah benarnya. Ya. Jadi kita Abah ya, begitulah Abah ya. Makanya dikatakan tadi, mereka itu menulis dipengaruhi oleh pengetahuannya. Sekali aja saya udah cerdas. Oleh adat istiadatnya, ya, dipengaruhi oleh adat istiadatnya. Iya. Jadi ada seperti ini contoh Pak Abah. Ada lagi yang ayat paling lucu ya, ayat paling lucu lagi. Bentar Dosa dulu, jangan yang kemana ini dulu. Selesaiin. Pak Abah. Sama. Abah, halo, Abah, halo, apa? Kayak Ya, orang dengar? udah aja Pak Lamsen. Dengar nggak? Yo, Ya. dengar. Ada begini, Pak Abah, ada peristiwa begini. Dosamu di putih bersih seperti kelapa. Yang satu mengatakan seperti itu. Penulis lain mengatakan dosamu putih bersih seperti salju. Apakah kelapa dan salju itu sama? Kan tidak. Jadi itu dipengaruhi oleh pengetahuannya. Di tempat yang ada salju tidak ada kelapa. Tidak ada kelapa, tidak ada salju. Ini jumlah, bro. Ini Bro, peristiwa ini itu. Sabar, Pak. Ya. Sabar Pak Itu Firman. kawan. Tenang aja. Jadi beritanya benar, tapi pembawa berita itu salah-salah menulis atau Ini, salah-salah Pak. jumlah. Udah ya. Itu tidak Ya, saya salah. tahu. Udah saya tahu kok. Nah, itu enggak bertabrakan, cuma berbeda aja. Ya kan? Ini Ya, yang peristiwa saya ada. tanya, itu Nehemia sama Ezra itu termasuk firman Tuhan bukan, Pak? Tadi kan kita baca tulisan. Oh ya, tulisan ya. Yang penulisnya itu yaitu di 2 Timotius 3 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, kan gitu kan? Ya. Berarti peristiwa tadi pun diilhamkan oleh Allah kan? Sama-sama. Nah, ini yang salah, yang kupingnya yang penulis ngamen dengan ilham, atau sang pemberi ilham itu yang salah ngasih informasi Oh, bukan kepada dua didiktekan. orang ini. Bukan didiktekan. Allah biarkan penulis itu menggunakan otaknya sendiri, menggunakan pengetahuannya sendiri, tidak ditata, tidak seperti Muhammad didiktekan, jangan disamakan. Beda. Nah, saya kan tanya, ini si pengilham ini Allah kan? Masa Ya. Allah pelintan ke sana 600, ke sini 700. Bukan Allah Gimana? mengatakan, tapi hatinya itu didorong untuk menuliskan peristiwa itu. Tapi dia kan Nah, tidak tahu jumlahnya ini, benar. Pak, Allah ini tidak ke ceri- sana. Ini gambarannya nih Pak. Kalau ada dua orang penulis yang mengatakan bahwa ini adalah satu sumber, sedangkan dua penulis ini berbeda, maka kemungkinannya dua-duanya salah, ya kan gitu? Atau Ya. salah satu yang salah, atau yang mengilhamkan itu nggak ada, gitu loh. Itu pendapat Pak Abah kan. Kalau saya begini Pak Abah, kalau dua orang memberitakan satu peristiwa yang walaupun beda-beda jumlah yang diberitakannya, saya percaya bahwa peristiwa terjadi itu ada, walaupun mereka itu salah-salah ngomong jumlahnya, tidak masalah bagi saya. Pak Abah kan tidak menerima itu, oke, terserah. Ya kita masing-masing lah. Bagi saya masih terima itu karena manusia biasa dia. Oh, gitu. Masih terima Pak ya? Tak terima. Kecuali Nah, itu. seperti Muhammad Itu dalam- didiktekan begitu, Maksudnya gini diwahyukan Pak. langsung. Kalau ada, ini kan berkaitan dengan keselamatan orang. Yang seandainya saya harus percaya bahwa kitab suci ini adalah penulisnya diilhami oleh Allah, berarti ini dari yang maha benar. Nah, sedangkan di dua orang ini aja sudah berbeda. Patutkah saya kalau saya ragu-ragu terhadap informasi dua-duanya ini? Kan gitu. Dua orang Ragu-ragu karena beda pendapat. Enggak, Beda ini, saja ya. Pak. Ini kita- Saya yakin karena Pak, gua jangan bawa kayak berita. gimana. Itu Apa? seandainya dalam hukum, ya kan? Seandainya dalam hukum, Ya, Pak, ya kan? Ada Ya. dua saksi berkata berbeda. Katanya dari sumber yang Jadi saya sama. tanya. Oke, itu kan Jangan dalam seandainya gitu, pendapat Pak Abah. Ya, dalam hukum ya. Dengar dulu Pak Abah.
Saya jawab dulu Pak Aba ini. Saya jawab dulu Pak Aba ini, jangan potong dulu. Jadi bagi saya Pak Aba, aduh, belum selesai saya juga. Iya, seandainya begini Pak Lamsen, ya dengerin ya. Nah, Ada dua saksi yang mengatakan satu itu ada 600, yang satu ada 700 sekian. ya, Sedangkan kata dua saksi ini dari sumber yang sama. ya, Kan? Maka saya patut pertanyakan karena kemungkinannya ini saksi ini salah dua, benar salah satunya, atau memang si sumber informasinya ini salah, kan gitu. Karena harus saya pegang kebenaran itu dalam satu titik. Kalau ini kalau merah murah, kalau hitam ya hitam, kalau 700 ya 700, kalau 600 600. Gitu. iya. Itu kalau mau interogasi jiwanya atau yang diperiksa adalah yang jadi saksi itu. Tapi kalau bagi saya, Ya. dengar Pak Aba, apakah dengan bertolak belakangnya jumlah yang disaksikan mereka itu yang menyaksikan itu peristiwa itu, maka peristiwa itu tidak ada? Bukan masalah ada dan tidak ada, Pak. Alkitab ini arahnya adalah untuk memberitakan peristiwa, Ya. bukan untuk kesalahan manusia. Nah, karena di Memang sini bermanfaat orang untuk bersalah semua, mengajar. tapi beritanya benar, begitu Pak Bang. Ini Pak Lamsen, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi Ya. kitab suci ini untuk mengajar, Pak. Kalau untuk mengajar saja ada kesalahan satu, itu sudah cacat untuk mengajarnya, Pak, kalau menurut saya. Tapi yang diajarkan adalah peristiwa yang dari ada. dua orang. Ya, ini kan Bukan untuk orang mengajar ini. nih. Nanti saya katakan di dalam Nehemia sekian, ada yang menyangkal. Kok di dalam Ezra sekian, yang Iya, benar Pak, yang mana? Pak Abang, Gitu. Ya. bagi saya, bagi kami orang Kristen, bukan mengikuti orang jadi pembawa saksi itu, tapi beritanya itu kami terima, bukan Beritanya saksinya udah itu. salah, itu nomornya. Salah, tapi Jumlahnya dengan yang salahnya orang itu berdua, apakah peristiwa tidak benar? 666. Apakah peristiwa itu tidak benar? Benar Ya, peristiwa. otomatis berpengaruh kepada sang pengilham ini. Ini yang mengilham ini benar-benar Allah sama pencipta, bukan? Kan Bukan gitu itu nanti. kan diilhamkan. Beda seperti Muhammad. Nah, beda dengan Yang Muhammad. mengilhamkan kan satu oknum. Iya, tapi bukan dikatakan Allah, bukan diceritakan. Itu kan Allah tidak menceritakan. Orang ini mendapat berita, melihat berita itu, melihat orang-orang yang dikembalikan. Tapi kan dia tidak hitung. Kira-kira sekian menurut masing-masing orang. Tapi peristiwa itu benar ada, kan begitu. Ke situ arahnya Alkitab ini, bukan kepada orang pembawa berita. Ya salah melulu lah. Semua penulis ini begitu, masing-masing tulisannya. Ini membuktikan bahwa penulis biasa. Nah, ini kibel mereka ini tulisan orang dan tulisannya itu salah, bukan firman Tuhan. Jadi kalau salah wajar, Bah. Jadi biar tahu ya Pak Abah ya, ini menunjukkan bahwa penulis Alkitab ini adalah manusia biasa, banyak kesalahan, tapi yang dituliskan ada berita yang benar. Begitu Pak Abah. Jadi kalau udah tulisannya salah, pemberitaannya salah, berarti tak salah. Bagaimana sesuatu yang keliru, yang salah dianggap yang benar? Kan kacau ini dunia Yang kesilatan. salah itu ya salah, tapi beritanya kan ada, peristiwanya ada, benar terjadi. Iya, bagaimana peristiwa itu dikatakan benar jikalau ceritanya juga sudah salah? Bagaimana, Pak? Saya apa ya sudahlah. Kalau saya Pak Abah begitu, kami orang Kristen, yang kami tangkap adalah beritanya. Kalau Islam kan tidak, pembawa beritanya yang diperhatikan. Sekarang beritanya nih, kita udah tangkap nih beritanya. Pernah mendengar beritanya bahwasanya Bible itu di Yohanes 17 ayat 8 itu sendiri segala firman telah aku terima dan telah aku sampaikan. Berarti firman yang mana yang disampaikan oleh Yesus itu tadi? Jangan-jangan penulisnya.
Halo, putus-putus. Halo, saya nggak bisa nangkap ini. Iya, jadi Yesus cerita yang penulis menceritakan Yesus di sana adalah Tuhan, salah itu Pak, salah tulis. Aduh, salah ini. Iya, salah tulis Pak. Bagaimana nih? Kalau Iya. saya nggak ini kok. Jadi gini Pak Lamsen, sebetulnya nggak menyalahkan ya. Justru saya itu bertanya, ini yang salah dengar yang si penulis, ya kan? Apa yang yang menghilangkan itu yang pelin-pelan itu loh. Maksudnya, kalau saya nggak berani menyalahkan itu. Oh, kita borong. Abah, kan saya sudah katakan, hilangkan itu maksudnya digerakkanlah hatinya untuk menulis, bukan dititikkan. Jadi yang satu melihat, sama-sama melihat, tapi nggak dihitung, kan nggak dihitung itu. Orang itu nggak bertemu, nggak saling menyocokkan. Itu membuktikan bahwa berita itu benar. Jadi kira-kira nih Pak Lamsen, dapat dipastikan kebenarannya nggak si penulis dalam Bible itu tadi? Peristiwa itu benar, ada peristiwa bahwa orang kembali Ya, dari pembuangan, tapi isi kan itu. isi tulisannya Pak, maksud saya benar. Oke, kita Bapak itu menyatakan kebenaran, saya ikutin narasi Bapak. Ukraina ini ada yang mengatakan Rusia yang sedang menang, yang salah, ini yang salah, mana yang betul? Bukan. Tapi peristiwa peperangan kan ada, kan Iya, begitu. cuman isi konten di dalam Bible itu belum tentu benar ya. Iya, sekarang ada milik di Ukraina mati 50.000 orang, di Rusia mati ada yang katakan begitu, ada yang hanya mati 20 orang katanya. Jadi siapa yang betul? Tapi kan peristiwa itu kan ada, itu yang kami Ya. ambil. Ya nggak apa-apa, diambil sama Bapak. Jadi kalau dikatakan Yesus itu adalah anak manusia, dia juga anak Tuhan, dia juga Rasul, dia juga Allah, kata Bapak di situ. Yang mana yang benar kira-kira? Ya dia semua itu memang dia. Oh begitu. Jadi kebenarannya itu ya walaupun kebenarannya menginclude keseluruhannya, dia benar semua gitu. Dia adalah Tuhan, dia adalah Nabi, dia adalah guru, dia adalah Ya. jalan, Ya dia jadi adalah roti, iya, dia adalah jadi roti, roti juga Pak ya. ya roti Nah, dia. ya, nah jadi gini Pak Lamsen. Jadi isi konten dari Bible Bapak itu sendiri, si penulis itu sendiri, kira-kira menurut Pak Lamsen itu ada mengalami kekeliruan nggak? Putus-putus nggak ngerti saya. Aduh, nggak dapat saya tangkap. Enggak, begini, coba dengar dulu. Dengar dengan hati yang bersih, dengan dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, jadi gini Pak Lamsen, kira-kira konten isi yang ada di Bible Bapak tersebut, si penulis dalam Bible tersebut, menurut daripada Pak Lamsen itu sendiri, bisa nggak mengalami kekeliruan untuk menulis itu sendiri, memberikan informasinya? Ya seperti tadi kan udah beda-beda tulisannya, tapi kan peristiwanya benar ada. Iya, artinya yang saya tanya itu penulis itu tadi bisa saja salah artinya. Ya tulisannya beda, tapi peristiwa benar kan gitu. Sekarang kita mengambil Iya. peristiwa. Iya, saya tanya itu saya membicarakan penulisnya. Apakah si penulis Bible itu bisa juga salah menuliskan informasi tersebut? Sorry Pak Firman, ini internetnya ini jaringan kurang bagus ini. Sebenarnya jaringan Bapak itu yang nggak bagus itu dari situ. Pak, saya harus pindah ya? Yang saya tanya, Saya harus pindah dulu. ya Pak. geser sedikit Pak. Hah? Saya harus pindah Geser ya? sedikit loh. Geser. Halo, sebentar ya, saya pindah dulu ya. Ya. Halo. Oh, suara saya sebentar, Pak. pindah dulu. Pak Lamsen bagus sinyalnya Pak Lamsen, Pak Firman yang Saya jelek. pindah dulu ya, coba sebentar. Enggak Sorry, bagus sorry. Pak Lamsen, Pindah Pak dulu. Lamsen bagus. Cuma Pak Firman yang suaranya ini apa jelek. Oh, sinyal saya buka. Iya. Ya, silakan. Ini sebentar. Sebentar Pak Firman, sebelum ke ini ada Kang Budak Angon resen nih. Silakan Kang Budak Angon, Kang Ustad. Mangga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah selesai teman-teman, Iwan Bila, Pak Lamsen. Itu Pak Firmannya jelek sinyalnya. Jadi harus Apa? Kuma? Baru lanjutin, Bah?
Sampai balik mau pilih oyong malah. Iya, oyong tergiat yang lagi saja farewell. Tangan aja Betul, giring binga. Pak Ramsan izin ya Pak Ramsan ya. Ngobrol yang kemarin. Mangga, astaga. Mangga. Iya, siap. Enaknya gimana Pak? Melanjutkannya apa mungkin membahas apa yang kemarin sempat kita obrolin? Sebetulnya enak dilanjut, tapi jaringan ini kayaknya terganggu. Siapa yang terganggu ini sekarang? Suara saya nggak bagus ya? Enggak bagus. Yang Pak Lamsen bagus, yang Kang Budak Angon bagus. Cuma tadi Pak Firman yang jelek. Oh. Sekarang normal, Tapi Pak. penerimaan saya putus-putus, Pak. Penerimaan saya ya, tidak bagus. Oh gitu ya. Atau gini aja, Pak Lamsen keluar dulu terus masuk lagi kalau gitu. Berarti jaringan saya ya? Enggak, kalau sebenarnya sih bagus. Dicek Kang, mana ini sinyal yang bad sinyal? Bagus kok, punya Pak Lamsen bagus. Punya saya ada yang kurang bagus. Lamsen bagus. Pak Lamsen, buka mute-nya Pak Lamsen. Aman. Atau sebelum Pak Lamsen buka mute, silakan Kang Ustadz Budak Angon. Iya. Tadinya sih ingin memastikan dulu Pak Lamsen bahwa pembahasan apa kalau yang bahas ini mungkin saya ikutin ini gitu kan. Tapi tetap karena tadi juga Pak Lamsen udah istilahnya lari-lari ke Muhammad gitu kan. Ya, saya harapkan si Abah tadi menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad itu menerima wahyu dan bagaimana kita menyampaikan cara-cara penerimaan wahyu Rasulullah dan sampai kepada kita hari ini kan begitu ya Iwan bilang. Itu ini Kang. Kalau kita ngikuti itu, nanti justru kabur. Ini yang saya mau kejar. 2 Timotius 3. Iya. Sampai kelar ini kan baru 1 baris. Oh ya udah, dikelarkan dulu Abah sok Pak. Bah, dikelarin dulu Bah. Sok saya ikut nyimak. Gampang gitu mah. Sok, Pak Lamsen. Ikut nyimak ya, Pak. Ikut nyimak, Pak. Iya, sok paham. Pak Lamsen. Bah, naik Pak, naik Bah. Punten Bah. Halo. Pak Lamsen udah. Jaringan kurang bagus saya dengar. Semua ini pada hancurin jaringan. Coba pindah ke Tambun Selatan. Udah beres nih. Udah siap dilanjutkan Pak Lamsen? Ada pertanyaan ini masih banyak, ini baru 1 baris ini. Tentang Timotius 3 nomor 16 ini Bang Lamsen nih. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Mau bagaimana bermanfaat untuk mengajar kalau saya informasinya masih diragukan? Itu loh maksudnya. Ibaratnya kita beli obat. Nah, hak patentnya itu belum ada. Cuma kata orang bahwa obat ini adalah obat sakit kepala. Saya makan, gak taunya obat yang dilarang pemerintah. Nah, gimana? Itu maksudnya Pak Lamsen. Jadi, menurut Timotius ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Memang bermanfaat. Bagaimana bisa manfaat kalau saja di dalamnya itu ada informasi yang tidak valid, itu loh maksudnya. Makanya saya pengen tahu itu. Nanti masih ada ke bawahnya tuh. Untuk menyatakan kesalahan. Nah itu lebih baik, lebih dalam lagi kan. Berarti untuk menghukumi. Ya kan? Tulisan seseorang yang diilhamkan oleh Allah itu, yang pertama untuk mengajarkan, yang kedua untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga untuk
memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, semua itu bisa terjadi kalau alatnya benar. Itu maksudnya. Betul nggak? Paham sih? Ibarat orang mau bikin rumah nih, ya kan? Mau bikin rumah, bahannya sembarangan, ya kan? Suruh pasir gunung, belinya pasir arugan, yang pasir banyak debu. Suruh pakai semen 3 roda, beli semennya semen awur-awuran yang dapat mengutin. Nah, apakah ini bisa bikin bangunan yang kuat, yang kokoh, yang nantinya menjadi rumah idaman? Ini perlu diperhitungkan dari awal. Al aslu kawiyun, kalau bahasa Islam gitu. Yang awal itu adalah kuat. Kalau di model Islam, ya kan gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran diturunkan bulan Ramadan ini ada hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu petunjuk bagi manusia dan untuk menerangkan segala ahkam hukum untuk bagi manusia. Itu sebetulnya. Maka Quran ini sebelum karena fungsi Al-Quran adalah hudalinasi, maka perlu yang membawanya juga harus amanah, ya gitu. Yang informasi utamanya itu juga harus konsekuen di dalam segala situasi, ya. Di sisi ini ngomongnya haram, di sana juga haram. Di sini 3, di sana juga 3. Nggak ada kepimplanan di situ kan. Nah, maka dipilihlah seorang Nabi Rasul utusan Allah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terkenal al-amin, yang dapat dipercaya. Kan gitu. Orang yang dapat dipercaya, yang dimana pada dirinya ada sifat sidik, benar, amanah, tidak hianat, tablik, menyampaikan, fatona, kecerdasan, ada di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantaslah dipersiapkan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah penerima amanah, yaitu Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena untuk hudal linnasi, yaitu untuk memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Agar apa? Agar tidak tersesat. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bumi ini ada sebagai khalifah, pengelola bumi, tapi tujuan utamanya disamilu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku sepenuhnya. Tujuan utama adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk sebenar-benarnya mengabdi ini perlu panduan, yaitu panduan yang utama adalah Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh orang yang utama, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu di bulan yang penuh berkah, Syahrul Ramadan, berkah, yaitu malam Lailatul Qadar yang namanya ada di dalamnya ada lebih baik, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 10 bulan. Dan gitu. Ini lengkap sudahlah dari awal mulai sampai akhir. Siapa yang, apa tujuan manusia, bagaimana cara hidup manusia, untuk apa manusia ini mengabdi kepada Allah, caranya bagaimana, diterangkan oleh Rasulullah SAW. Dan gak mungkin bisa sempurna manusia ini kembali kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan Muhammad, ketika apabila kalian ingin dicintai Allah, dapat mencintai Allah, maka ikutlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fattabi'uni yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosamu. Innallaha ghafur, Allah itu memang Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Itulah itu. Jadi Islam itu simpel, mudah dicerna dan gampang dilaksanakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilajeng. Bisa.
bilang kiri kayak gue. Apa? Bilang pengen maling kok. Bapak zaman lebay ini.